Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan beragam informasi menarik dari dalam maupun dari luar lapangan hijau. Nah, bersama saya Denny Maulana, kali ini kita akan membahas sejumlah laga menarik yang akan tersaji di pekan ketiga BRI Super League. Nah, sekarang kita ke informasi pertama. Salah satu laga sengit di pekan ketiga adalah pertandingan antara Dewa United kontra Persik Kediri. Laga ini menjadi ajang pembuktian skuad mewah Banten Warriors yang selalu kalah di dua laga awal. Tentunya mereka tidak ingin malu di kandang sendiri saat menjamu Persik. Nah, sebaliknya bagi tim Macan Putih Persik Kediri, mereka datang ke markas Dewa dengan kepercayaan diri yang tinggi karena unggul rekor pertemuan. Pelatih Ong Kim Sui optimistis mampu mencuri poin di Banten. Dewa United Banten FC akan menjamu Persik Kediri di Banten International Stadium Jumat sore. Digadang-gadang jadi calon peraih gelar, Dewa United malah terpuruk di dua laga awal BRI Super League 2025-2026. Ya, tim besutan Yan Alderi Kering takluk 1-3 dari Malut United di pekan perdana dan keok di markas Semen Padang 2 gol tanpa balas. Hasil ini tentu sangat mengecewakan bagi skuad Banten Warriors yang bertabur bintang. Mereka mendatangkan 12 pemain baru di awal musim dengan nilai pasar total 34,76 miliar rupiah. Kedatangan para penggawa anyar melengkapi sejumlah pemain bintang yang telah menghuni skuad Dewa United. Sebut saja seperti Alex Martins, Taisei Marukawa, hingga Alexis Misidoro. Dengan sejumlah rekrutan mewahnya berada di urutan 16 dan berada di zona degradasi, tentu bukan hal bagus untuk Nick Cupers dan kolega. Tim tamu Persik Kediri datang ke markas Dewa tanpa kemenangan di dua laga awal. Mereka ditahan imbang Bali United 1-1 dan kalah 1-2 dari Madura United. Namun menghadapi Dewa United, tim Macan Putih boleh memusungkan dada karena unggul rekor pertemuan. Dari 6 laga terakhir, Persik lebih dominan dengan 3 kemenangan, sekali seri dan 2 kali kalah. Laga melawan Dewa United diharapkan pelatih Ong Kim Sui jadi titik balik tim asuhannya untuk meraih kemenangan perdana di BRI Super League musim ini. Dari laga lain nih Soccer People, Persebaya Surabaya juga bernasib sama nih dengan Dewa United. Mereka mulai liga dengan kurang mulus. Ujian dihadapi bajul ijo yang ditantang Bali United dengan aroma Belandanya. Laga yang tidak akan mudah bagi Persebaya yang ingin meraih kemenangan perdana di Gelora Bung Tomo musim ini. Pasalnya, skuad Bali United juga tidak kalah mentereng. Mereka dihuni sejumlah pemain asing asal Belanda yang pernah bermain di kasta tertinggi Eredivisie. Laga tak mudah akan dilakukan di Persebaya Surabaya di pekan ketiga BRI Super League. Tim Bajul Ijo bakal menghadapi lawan kuat Bali United. 1 kemenangan dan 1 kali kalah dengan skor identik sebiji gol mewarnai 2 laga awal Persebaya. Sebuah peluang yang didapatkan, shooting dan sayang sekali. Permainan The Green Force yang belum memuaskan bonek jadi PR yang harus dihadapi pelatih Eduardo Perez. Ekspektasi tinggi ditujukan kepada tim asuhan Edu karena mereka mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Gali Veritas hingga Risto Mitrevski. Jika ingin bersaing di perebutan gelar juara, Persebaya wajib konsisten di tiap pertandingan. Namun Bali United tak bisa dianggap sepele. Meski baru hanya meraih 2 kali imbang musim ini, Serdadu Tridatu juga dihuni sejumlah pemain berkualitas. Tak tanggung-tanggung, Bali United mendatangkan sejumlah pemain dari Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda seperti Mike Houtmeyer, Jordi Bruin, hingga tim receiver. Sang pelatih Bali United, Johnny Jensen, juga berpengalaman melatih sejumlah klub di kasta tertinggi Liga Belanda. Dengan kualitas pemain yang merata, laga Persebaya Surabaya kontra Bali United diyakini akan berjalan sengit karena kedua tim mengincar papan atas di klasemen. Di informasi berikutnya, tim pendatang baru PSIM Jogja akan menjamu sang juara bertahan Persib Bandung. Berstatus tim promosi, Laskar Mataram tampil apik di 2 laga awal dan belum terkalahkan. Sebaliknya nih, Maung Bandung bertekad bangkit dari kekalahan di markas Persija pada pekan kedua. Kekalahan di Stadion Gelora Bumi Kartini ini membuat pelatih Boyan Hodak murka karena 2 gol hadir dari kesalahan para pemain Persib. Dede Sapari, kali ini datang Rado, sukar dipercaya pemirsa, semua gol yang didapatkan oleh PSIM Yogyakarta. Kejutan dibuat tim promosi PSIM Jogja di BRI Super League 2025-2026. Laskar Mataram tampil mengejutkan dengan membungkam tim kuat Persebaya di laga pembuka.
dan menahan imbang Arema FC di pekan kedua. Sebuah peluang yang didapatkan, shooting dan sayang sekali. Kini mereka kembali dihadapkan dengan lawan tangguh Persib Bandung. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di Liga sejak 19 tahun lalu. Dede Sapari, kali ini datang Rado, sukar dipercaya pemirsa. Laga nanti diharapkan dapat menjadi laga debut bagi dua pemain asing PSIM yang belum bermain, Anton Vase dan gelandang serang asal Belanda Donny Wammerdam. Tambahan kekuatan diharapkan mampu mendongkrak posisi PSIM ke papan atas klasemen. Mereka kini menempati peringkat keempat dengan koleksi 4 poin. Leo! Diki kembali kepada Sudi, kosong. Sudi. Lawan PSIM adalah Persib Bandung yang tengah dalam keadaan limbung. Menang di laga pembuka lawan Semen Padang, Maung Bandung malah tersungkur di markas Persijap Jepara pada pekan kedua. Frangga, Menghadapi lawan dengan pressing ketat seperti Persijap, Persib sangat kewalahan hingga sulit mengembangkan permainan. Putra, Beckham, dan gol! Sayang sekali. Rapuhnya lini belakang serta tumpulnya daya serang menjadi evaluasi tim pelatih Boyan Hodak. Mark Klok dan kolega dituntut bangkit agar kembali ke jalur positif. Bermain di dua kompetisi dengan perombakan skuad di awal musim tentu jadi tantangan Persib agar terus bersaing. Demi memperbaiki peringkat di klasemen, tim Pangeran Biru menargetkan kemenangan di markas PSIM Jogja. Sekarang kita bahas Persija Jakarta yang mulai liga dengan sempurna. Macan Kebayoran menang 2 kali melawan Persita dan Persis Solo. Nggak cuma menang, Persija juga jadi tim paling produktif dan belum kebobolan. Torehan positif memunculkan asa dari Jackmania yang rindu gelar juara. Tapi lawan yang dihadapi di pekan ketiga bukanlah lawan yang mudah. Malut United yang tampil apik dihuni sejumlah legiun asing ex Persib Bandung. Coba mengadang dominasi Persija. Kedikdayaan Persija Jakarta di dua laga awal BRI Super League menyita perhatian. Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas Persita dan 3-0 di markas Persis Solo. Raihan ini membuat Persija berada di puncak klasemen dengan poin sempurna. Jadi tim tersubur dan tanpa kebobolan. Harapan pun mengemuka, gelar juara yang lama tidak digapai diharap mampu diraih musim ini. Muito precoce ainda para falar de título. Itu masing belum siap untuk kita bicara tentang itu. Muito cedo para falar de ya, título. jadi terlalu siang maksud saya kan untuk bicara tentang juara tahun ini. A gente sabe que uma competição tão difícil é preciso ter regularidade. Karena kita tahu itu liganya susah, tidak mudah, dan kita harus punya bagus itu prospek ke depan ya kan setiap pertandingan. Mas é importante começar bem como a gente começou. Tapi yang penting bagus untuk kita mulai seperti ini bisa ada 2 kemenangan di pertandingan pertama. Esse jogo não decide se a gente vai ser campeão ou não. Tapi itu belum ada keputusan, belum ada bicara kita bisa jadi juara karena kita sudah menang 2 pertandingan ini. É só a terceira rodada. Tapi ini baru ini pekan ketiga. Mas é importante a gente continuar bem. Tapi yang penting kita bisa tetap baik di setiap pertandingan. Berbekal 10 pemain asing asal Brazil dan 1 dari Jepang, kekuatan Persija tak terbantahkan. Laga melawan Malut United yang memiliki kekuatan di atas 2 lawan terdahulu jadi pembuktian skuad Persija. Tiro sikat! Aisei sikat! Gol! Perhatian juga tertuju pada Malut United yang bermain apik di 2 laga awal. Laskar Kieraha sukses menundukkan tim kuat Dewa United 3-1 dan menahan imbang Bali United 3-3. Faktor kunci keberhasilan Malut United adalah kecepatan yang dimiliki para pemainnya. Ya, mereka dihuni sejumlah pemain berkualitas ex Persib Bandung, seperti David Da Silva, Ciro Alves, Tyron Del Pino, dan Gustavo Franca. Kecepatan si kembar Yakob dan Yance Sayuri turut menambah kekuatan tim besutan Henry Susilo. Berbekal skuad yang dimiliki, Malut United berpotensi menjadi ancaman Persija di Jakarta International Stadium Sabtu sore nanti.
Soccer People, yang jadi buah bibir di dua laga BRI Super League adalah Persija Jakarta. 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan dan 7 gol yang dihasilkan ini cukup membuktikan kekuatan Persija musim ini. Musim ini saja Persija sudah berkekuatan 11 pemain asing yang 10 diantaranya berasal dari Brazil. Nuansa samba Brasil semakin kental ya di skuad Persija musim ini. Macan Kemayoran mendatangkan beberapa pemain asing dari Serie A hingga Serie C Liga Brasil untuk BRI Super League 2025-2026. Nah sekarang kita coba bedah Legion Brasil di Persija. Nah kita mulai dari bagian kiper, ada Carlos Eduardo yang sudah menjadi andalan sejak musim lalu. Kiper berusia 33 tahun itu mencatatkan clean sheet atau tidak kebobolan sama sekali dalam 8 pertandingan. Kita geser di lini pertahanan, ada 2 pemain Brasil, Thales Lira, bek yang dipinjam dari Arema FC, dan juga ada Alan Cardozo yang didatangkan langsung dari klub Brasil Confiança. Kita geser lagi ke posisi gelandang bertahan, ada 2 pemain Brasil lagi. Ada Van Basten Souza yang telah memberikan 1 assist dan juga ada Fabio da Silva Calonego, pemain yang dominan kaki kanan. Lalu kita geser lagi di gelandang penyerang dan juga sayap, ada Gustavo Franca, ada Maxwell, ada Alano, dan Bruno Tabarao. Kualitas para pemain ini tentu tidak perlu dilakukan lagi ya Soccer People. Nah sedangkan di barisan penyerang ada Gustavo Almeida, striker tajam yang sudah 2 musim terakhir membela Macan Kemayoran. Dengan komposisi para pemain asing beraroma samba seperti ini, apakah Persija bakal jadi juara? Menarik ditunggu ya Soccer People. Dari Persija kita beralih ke informasi lain. Timnas Putri Indonesia U16 menang telak dengan skor 6-0 atas Timnas Putri U16 Timor Leste pada laga perdana Asian Girls Under-16 Teen Championship. Pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Rabu malam, Sri Kandi tanah air Nashua Salsabila berhasil mencetak hat-trick. Itu dia! Tendangan kembali dilepaskan! Laga perdana ASEAN Under-16 Girls Mandiri Championship 2025 antara Timnas Putri Indonesia kontra Timnas Timor Leste berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu malam. Sejak peluit tanda babak pertama ditipu wasit, skuad Garuda Pertiwi langsung menggempur pertahanan tim lawan. Indonesia membuka keunggulan 1-0 di menit ke-14 melalui gol ciamik Nashua Salsabila. Menguasai bola, baik sekali! Itu dia! Selang 5 menit kemudian, Zeslin gandakan keunggulan Garuda Pertiwi menjadi 2-0 memanfaatkan tendangan bebas menggunakan kaki kiri. Zeslin melepaskan gol kedua untuk Garuda Pertiwi. Penampilan skuad asuhan pelatih Timo kian menggila. Nashua kembali catatkan nama di papan skor dan membawa Garuda Putri unggul 3 gol tanpa balas. Selebrasinya tidak berlebihan, tapi dia cukup ya tersenyum dan juga... Tak hanya penampilan Nashua saja yang gemilang, Zeslin juga tampil apik dan mencetak gol keduanya yang membuat timnas unggul 4-0. Itu dia! Tanpa ampun pemirsa! Sayang di menit ke-29, Kapten Timnas Putri Indonesia Zeslin harus ditandu keluar lapangan karena cedera. Bermain tanpa Zeslin tak serta-merta membuat Timnas Putri mengendurkan serangan. Sekira 14 menit jelang babak pertama berakhir, Nashua mencetak gol ketiganya alias hat-trick dan merubah skor menjadi 5-0. Diva memberikan cutback, Nashua kontrol agak jauh tapi... Meski unggul 5 gol, permainan Garuda Pertiwi di babak kedua tetap menyerang. Pada menit ke-63, Sofia Tristalia berhasil menjebol gawang Timor Leste. Laga pun berakhir dengan skor 6-0 untuk keunggulan Timnas Putri Indonesia U16. Meski menang dengan skor fantastis, pelatih Garuda Pertiwi Timo menyayangkan cedera yang dialami kapten tim Zeslin. Cedera dari Jazz yang kita harus lihat apakah parah atau tidak, itu sangat disayangkan karena Jazz termasuk salah satu pilar yang sudah punya pengalaman di level U20, bahkan ikut TC senior. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi timnas wanita Malaysia. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi mancanegara nih Soccer People, bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menorehkan prestasi pribadi. Pemain asal Mesir menyabet penghargaan PFA Men's Player of the Year alias pemain pria terbaik versi Professional Footballers Association dalam PFA Awards 2025. Keberhasilan meraih penghargaan PFA Men's Player of the Year jadi yang ketiga bagi Mohamed Salah.
Raihan ini sekaligus menjadikannya sebagai pemain pertama yang meraih penghargaan PFM Men's Player of the Year untuk ketiga kalinya. Capaian positif tersebut tidak lepas dari kontribusi Salah yang memainkan peran penting di balik keberhasilan Liverpool keluar sebagai juara Liga Inggris 2024-2025. Pencapaian ini semakin lengkap karena Mohamed Salah juga dinobatkan sebagai top skor alias pencetak gol terbanyak Premier League pada musim 2024-2025 berkat 29 gol untuk The Reds. Kabar kurang menyenangkan melanda klub raksasa Spanyol Barcelona. Barca tengah dilanda sebuah kontroversi yang cukup unik terkait seragam tanding mereka. Tim asuhan Hansi Flick dilaporkan tidak bisa memakai satu pun dari 3 jersey terbaru mereka di awal musim ini. Fenomena pelarangan jersey Barcelona sudah terlihat saat mereka bertandang ke markas Mallorca di laga perdana La Liga 2025-2026. Dalam laga tersebut, Barcelona terpaksa harus mengenakan jersey ketiga dari musim lalu yang berwarna hijau limau. Setelah diusut, ternyata masalah ini disebabkan oleh aturan ketat dari pihak penyelenggara kompetisi La Liga yang disebut kit selector. Kombinasi warna ketiga jersey baru Barcelona seperti oranye, biru garnet, dan campuran lainnya dinilai berisiko menyebabkan gangguan visual atau berkonfrontasi dengan jersey lawan. Yang lebih parahnya lagi, masalah serupa diprediksi akan kembali terulang pada laga pekan kedua melawan Levante. Barcelona kemungkinan besar tidak akan memakai jersey utama karena warna yang bentrok dengan Levante. Soccer People, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Soccer Lover kali ini. Saya Dani Maulana pamit, stay healthy dan sampai jumpa. Itu dia!